Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam. Apa kabar Anda sore hari ini? Luar Luar biasa. Luar Biasa. Luar biasa ya, tetap sehat ya. Sehat. Walaupun di sisi kiri, sisi kanan ada saja kurang-kurangnya ya. Tapi puji Tuhan, sampai malam ini Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Oke, kita sudah melewati hari demi hari, Selasa demi Selasa. Dan pada malam hari ini kita memberi satu judul, kemenangan tanpa berperang atau kemenangan tanpa peperangan. Masa iya bisa seperti itu? Mari kita belajar dan izinkan saya untuk memberikan materi. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pendeta. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah katakan tadi judulnya adalah kemenangan tanpa berperang atau kemenangan tanpa peperangan. Ini menjadi menarik. Kenapa saya katakan menarik? Slideshow, Pendeta. Slideshow. Ya, sebentar. Oke, sudah. Sudah? Oke, ya. Saya mendasarinya di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 11, Markus 1 ayat 12 dan 13, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Dan saya menambahkan satu ayat lagi sehubungan dengan ketiga perikop yang sudah saya sebutkan tadi di atas. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang sangat bagus. Ayat ini memberikan sebuah latar belakang. Latar belakangnya adalah kehidupan kita setiap hari penuh dengan pencobaan, ujian, pembelajaran. Namun semua itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan lebih lanjut, dengan tegas Rasul Paulus berkata, pada waktu kita dicobai, maka Tuhan yang setia itu akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Oke. Masih ingatkah Bapak Ibu pelajaran kita Selasa yang lalu di mana Yesus dibaptiskan dan salah satu alasan di mana Yesus dibaptiskan adalah Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk dikuasai oleh Roh Kudus untuk pelayanan keselamatan umat manusia. Jauh sebelum Yesus dibaptiskan, Yesus sudah melihat ke depan bahwa pekerjaan pelayanan keselamatan tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena pertaruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan Yesus juga tahu bahwa Dia tidak akan pernah menggunakan kuasa keilahiannya. Karena kalau sampai Dia menggunakan kuasa keilahiannya satu kali saja, maka tugas rencana keselamatan itu selesai.
Pada saat yang bersamaan, Yesus bukanlah 100% manusia karena dia menggunakan kuasa keilahiannya. Betul, Yesus 100% Allah, namun di saat yang bersamaan dia juga 100% manusia. Dan Yesus memilih untuk menjadi 100% manusia tanpa menggunakan kuasa keilahiannya. Bila mana kita membaca tadi ada kata pencobaan-pencobaan, maka sehubungan dengan tugas rencana keselamatan yang Yesus akan jalani setelah dia dibaptiskan, maka pencobaan adalah serangan yang datang dari musuh utama yaitu iblis, dan bantuan dari kaki tangan iblis yaitu manusia. Dan pada zaman Yesus, maka pengikut setan adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak tahu apa-apa, tetapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi menghasut orang-orang Yahudi untuk memusuhi Yesus. Ini menjadi pelajaran yang sangat menarik untuk kita semua. Oke, baik. Apakah Bapak Ibu melihat gambar itu? Ada Markus 4 ayat 1, Markus 1 ayat 12, dan Lukas 4 ayat 1. Bapak Ibu lihat baik-baik. Setelah dibaptis, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu kalimat yang sangat jelas. Tapi perhatikan baik-baik ketiga ayat yang berbeda itu. Matius 4 ayat 1 mencatatkan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalimatnya sangat jelas. Markus 1 ayat 12 agak berbeda. Segera sesudah itu, perhatikan baik-baik kata-katanya. Segera sesudah itu, artinya sesudah Yesus dibaptiskan, tidak menunggu lama. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Hanya sampai di situ. Sementara Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Ibu lihat, ketiga kalimat itu sangat berbeda. Markus dan Lukas mempunyai kalimat yang sama, tetapi Matius mempunyai kalimat yang berbeda. Di mana bedanya? Matius menambahkan kata untuk dicobai iblis. Sementara Markus dan Lukas tidak ada penambahan kalimat, anak kalimat itu. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menarik? Apakah benar Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Seperti terkesan bahwa ada sebuah kesengajaan oleh Roh Kudus. Yesus sudah dibaptiskan, dia sudah siap untuk memulai pekerjaan penyelamatan, dan Roh Kudus dengan sengaja membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sementara Markus dan Lukas tidak menyebutkan kata-kata itu. Bapak Ibu perhatikan ayat berikut ini. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan. Dia juga adalah Allah. Perhatikan baik-baik. Janganlah seorang berkata, pencobaan ini datang dari Roh Kudus yang adalah Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu lihat, ayat ini menjadi bertentangan.
Markus dan Lukas tidak bertentangan dengan Yakobus 1 ayat 13. Sementara Matius 4 ayat 1 jelas kontradiktif. Jika demikian, siapa yang salah? Yakobus atau Matius? Penjelasannya adalah seperti berikut. Sesudah Yesus dibaptis, maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk Yesus mengasingkan diri. Kata mengasingkan diri artinya Yesus ingin merenungkan tugas pekerjaan pelayanan keselamatan itu. Yesus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Bapa Sorgawi. Perjalanan pelayanan keselamatan itu adalah jalan berdarah. Yesus tidak mengundang pencobaan dan berada di antara binatang-binatang liar. Dan selama 40 hari 40 malam berpuasa dan berdoa. Pada saat inilah iblis melihat dengan jelas bahwa Yesus sedang berada dalam kondisi terlemah. Dari penjelasan ini maka kita mengambil satu kesimpulan. Ketika Matius menyebutkan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Itu bukan untuk dicobai iblis, tetapi kalimat yang ditulis oleh Matius merupakan kesimpulan awal, di mana ketika Yesus sedang di padang gurun 40 hari 40 malam, dia merenungkan akan pekerjaannya, dia berpuasa, dia berdoa. Di saat itulah setan, iblis datang untuk menggoda Yesus Kristus. Demikianlah penjelasan yang benar tentang Matius 4 ayat 1. Dengan demikian, Matius 4 ayat 1 sejalan dengan Yakobus 1 ayat 13. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan tidak pernah dicobai oleh yang jahat. Mari kita buktikan apakah benar bahwa Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat ada kata 40 hari, 40 malam. Yesus berpuasa. Muncul satu pertanyaan besar. Ada apa dengan 40 hari, 40 malam? Saya mendapati dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, secara alkitabiah, angka 40 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa iman yang terjadi baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mari kita lihat satu persatu. Di Perjanjian Lama, saya mencatat setidaknya ada 4. Cukuplah ya, tidak usah terlalu banyak. Di Kejadian 7 ayat 4, di sana dicatatkan bahwa hujan turun ke bumi selama 40 hari 40 malam. Itu adalah peristiwa Nuh dengan bahteranya. Keluaran 24 ayat 18, ketika Tuhan meminta Musa naik ke atas gunung, maka Musa tinggal di atas gunung 40 hari 40 malam. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, Elia berjalan ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam setelah dia mendapatkan makanan. Yunus 3 ayat 4 dan 5, Niniwe ini adalah pekabaran yang singkat yang disampaikan oleh Yunus kepada bangsa Niniwe yang adalah ibu kota daripada Asyur, di mana Asyur akhirnya menawan suku Israel sebelah utara. Niniwe akan ditunggang balikan setelah 40 hari 40 malam. Jadi Yesus mengambil 40 hari 40 malam karena dia membaca Perjanjian Lama. Yesus mengambil satu konsep bahwa 40 hari 40 malam adalah satu waktu yang akan dia lewati bersama dengan Roh Kudus di padang belantara. 40 hari 40 malam
Yesus melihat waktu yang cukup untuk dia tinggal bersama Bapa Sorgawi melalui kehadiran Roh Kudus. Dan di dalam perjanjian baru disebutkan 40 hari 40 malam sesudah Yesus bangkit, melalui mana Yesus memerintahkan para muridnya untuk kembali ke Galilea hingga saat kenaikannya ke sorga. Semua berbicara tentang 40 hari 40 malam. Belajar dari situ, Yesus mengambil satu keputusan untuk bersama dengan Tuhan Bapa Sorgawi selama 40 hari 40 malam.